Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Fajra dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1805398. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis dan gaya kepemimpinan di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu mengenai pengambilan keputusan. Mengambil suatu keputusan yang bijak, yang bermanfaat dan menguntungkan bagi sebuah organisasi dan lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagaimana cara mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya adalah cakupan bagaimana seorang bertindak, bagaimana seorang pemimpin dalam konteks organisasi atau lembaga. Menurut Gibson, ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Di antaranya yaitu 1. Karisma. Adanya karisma dari seseorang pemimpin akan mempengaruhi bawahan untuk berbuat dan berperilaku dengan keinginan pimpinan. Kedua, melalui pengaruh ideal. Seseorang pemimpin yang baik harus mampu memberikan pengaruh yang positif bagi bawahannya. Ketiga, inspirasi. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan mempunyai inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pimpinannya. Keempat, intelektual stimulasi. Adanya kemampuan secara intelektualitas dari seorang pemimpin akan dapat menuntun bawahannya untuk lebih maju dan berpikiran kreatif serta penuh inovasi untuk berkembang lebih maju. Dan yang terakhir, ada perhatian individu. Perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya secara individual akan mempengaruhi bawahannya untuk memiliki loyalitas tinggi terhadap pemimpinnya. Nah, itulah 5 alat ukur atau indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya kepemimpinan. Pada dasarnya, di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat 2 unsur utama, yaitu unsur pengarahan dan unsur bantuan. Sedangkan berdasarkan kepemimpinan, maka gaya kepemimpinan dibedakan atas 4 bagian, diantaranya yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang, karena berbagai faktor yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang merupakan anugerah dari Tuhan. Kepribadian dasar pemimpin model ini adalah kuning. Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Gaya kepemimpinan karismatis bisa efektif jika 1. Mereka belajar untuk berkomitmen, sekalipun seringkali mereka akan gagal. 2. Mereka menempatkan orang-orang untuk menutupi kelemahan mereka, di mana kepribadian ini berantakan dan tidak sistematis. Selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Dalam gaya kepemimpinan otoriter ini, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik sasaran utama maupun sasaran minornya. Selanjutnya, gaya pemimpin demokratis. Gaya pemimpin demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab bawahannya. Kepribadian model ini adalah putih. Gaya kepemimpinan demokratis ini akan efektif bila 1. Pemimpin mau berjuang untuk berubah ke arah lebih baik. 2. Punya semangat bahwa hidup ini tidak selalu win-win solution, ada kalanya terjadi win-loss solution. Yang terakhir, gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Kepribadian dasar model ini adalah biru. Biasanya seorang pemimpin bergaya moralis sifatnya hangat, sopan kepada semua orang. Gaya kepemimpinan moralis efektif bila 1.
Keberhasilan seorang pemimpin moralis dalam mengatasi kelebihan emosionalnya seringkali menjadi perjuangan seumur hidup. Yang kedua, belajar mempercayai orang lain atau membiarkan melakukan dengan cara mereka sendiri. Materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang mana yang baik atau sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat tergantung pada kondisi anggota organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, setiap gaya kepemimpinan hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat memiliki mode kepemimpinan yang tepat. Seorang pemimpin harus punya pengetahuan, keterampilan, informasi yang mendalam dalam proses menyaring suatu keputusan yang tepat. Di samping itu, gaya kepemimpinan yang dijalankan dalam mengelola suatu organisasi harus dapat mempengaruhi dan mengarahkan segala tingkah laku dari bawahan sedemikian rupa, sehingga segala tingkah laku bawahan sesuai dengan keinginan pemimpin yang bersangkutan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.